Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Aurelia Kolondam, Britney Kenjem, Renata Lamia, Trivena Limpele, dan Rachel Sinjal. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan apa itu komunikasi, komunikasi interpersonal, dan komunikasi organisasional. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas pengantar manajemen oleh dosen MNER Dr. Victor Lengkong SE MSI. Dilanjutkan oleh teman saya Rahel. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang artinya menyampaikan. Menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas komunikasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara langsung, yaitu dengan lisan atau verbal, sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti satu sama yang lain. Yang kedua, secara tidak langsung, yaitu melalui media tertentu seperti bahasa tubuh, tulisan, telepon, radio, dan lain sebagainya. Pengertian komunikasi menurut para ahli, yang pertama Everett M. Rogers. Komunikasi adalah proses pengalihan ide dari satu sumber ke satu penerima atau lebih dengan tujuan agar mengubah tingkah laku. Yang kedua, James A. F. Stoner. Menurut James, komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang ketiga, menurut H.A.W. Wijaya, komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara individu maupun kelompok. Yang keempat, menurut Kenneth E. Anderson, pengertian komunikasi adalah rangkaian langkah serah terima maksud yang terjadi dengan dinamis serta konstan, yang berubah sesuai dengan kondisi yang berlaku. Yang kelima, leksikografer. Komunikasi adalah upaya yang bertujuan untuk memberi dan meraih kebersamaan. Tujuan yang diinginkan kedua belah pihak akan tercapai apabila mereka berkomunikasi dan memiliki pemahaman yang selaras tentang informasi yang saling ditransfer. Dilanjutkan oleh teman saya, Britney. Yang keenam, menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, definisi komunikasi adalah usaha yang berfungsi sebagai alat warga masyarakat dalam berperan serta dalam berdemokrasi. Yang ketujuh, menurut John B. Haben. Menurut Haben, definisi komunikasi adalah suatu proses transfer pemikiran maupun ide dan gagasan yang ditukarkan secara lisan. Dan kedelapan, menurut Reddy Panuju. Menurut Reddy Panuju, pengertian komunikasi adalah arus sistem yang melekat serta kinerja antar bagian-bagian organisasi yang mengeluarkan suatu keharmonisan. Yang kesembilan, menurut Murphy Mendelssohn. Menurut Murphy Mendelssohn, pengertian komunikasi adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan menjalin hubungan interpersonal. Yang ke-10, menurut Rogers dan D. Lawrence Kincaid. Menurut Rogers dan Lawrence Kincaid, definisi komunikasi adalah sebuah tahapan di mana dua orang atau lebih bertukar informasi satu sama lain yang pada pokoknya akan muncul saling pengertian yang bersifat mendalam. Yang ke-11, menurut Claude Shannon dan Warren Weaver. Menurut Shannon dan Weaver, pengertian komunikasi adalah wujud interaksi manusia yang keduanya ada ikatan yang saling mempengaruhi satu sama lain, baik sengaja atau tidak. Sengaja, komunikasi tidak hanya dalam bentuk verbal saja, namun termasuk ekspresi muka, teknologi, dan lukisan seni. Yang ke-12, menurut Raymond Ross. Menurut Raymond S. Ross, pengertian komunikasi adalah sebuah menyaring, memilah, memberikan berbagai simbol dalam bentuk sedemikian rupa yang mana dapat memudahkan penyimak membangkitkan arti maupun respon dari pikiran yang sama dengan dikehendaki komunikator. Yang ke-13, menurut William Albig. Menurut William Albig, pengertian komunikasi adalah rangkaian tahapan transfer kata memiliki makna yang dilakukan oleh individu atau lebih. Yang ke-14, menurut William Gordon. Menurut William Gordon, pengertian komunikasi adalah sebuah pertukaran dinamis yang meliputi perasaan serta gagasan. Yang ke-15, menurut M. Jane Amar.
Menurut Chen Amar, pengertian komunikasi adalah seni menyampaikan gagasan informasi yang dilakukan seseorang terhadap yang lain. Yang ke-16, menurut William Gluck. Menurut William Gluck, definisi komunikasi dapat dibagi menjadi dua bentuk, di antaranya komunikasi antarpribadi atau interpersonal communication, yaitu proses saling bertukar informasi serta pemindahan pengertian antar dua individu atau lebih dalam suatu kelompok kecil manusia. Yang kedua, komunikasi dalam organisasi atau organization communication, yaitu proses pembicaraan memberikan informasi secara sistematis dan memindahkan orang-orang di dalam organisasi dan juga kepada orang-orang dan lembaga-lembaga di luar organisasi, namun masih terkait dengan organisasi tersebut. Dilanjutkan oleh teman saya, Renata. Berikut ini adalah jenis-jenis komunikasi. 1. Komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. A. Komunikasi verbal atau lisan. Pengertian komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjalin secara langsung tanpa adanya jarak. Contoh komunikasi lisan misalnya meeting dengan klien, wawancara kerja, dua orang yang saling berbicara. Komunikasi lisan bisa juga terjadi secara jarak jauh, misalnya pembicaraan melalui via telepon atau video call. B. Komunikasi tertulis, yaitu komunikasi tertulis biasanya dilakukan melalui aplikasi atau media teknologi, misalnya mengirim pesan melalui email, chatting melalui aplikasi WhatsApp atau Facebook Messenger. 2. Komunikasi berdasarkan maksud dan tujuannya. Komunikasi dapat juga dibedakan berdasarkan maksud dan tujuan dari komunikator. Kemauan dari komunikator merupakan faktor utama dalam proses penyampaian pesan. Beberapa jenis komunikasi berdasarkan maksud diantaranya pidato, pemberian saran atau kritik, memberikan perintah, memberikan ceramah, wawancara. 3. Komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Selanjutnya, komunikasi dapat juga dibedakan berdasarkan ruang lingkupnya, diantaranya adalah A. Komunikasi internal. Ini merupakan jenis interaksi yang berada dalam batas ruang lingkup organisasi, di mana interaksi hanya terjadi dalam individu di dalam organisasi itu sendiri. Komunikasi internal ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu komunikasi vertikal, perintah atasan, teguran, arahan, dan lainnya. Komunikasi horizontal didiskusikan atau bertukar pikiran antara anggota organisasi yang posisinya sama. 3. Komunikasi eksternal. Komunikasi ini merupakan jenis komunikasi yang dilakukan sebuah organisasi kepada publik, misalnya jumpa pers, pameran, dan publikasi, program TV dan radio, bakti sosial. 5. Komunikasi berdasarkan aliran informasinya. Dalam komunikasi tersebut ada beberapa arah atau alur dalam penyampaiannya, diantaranya adalah komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang datang dari satu pihak, misalnya guru dan murid. Komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang sifatnya dua arah, di mana dua individu saling memberikan pesan satu dengan yang lain. Komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang berasal dari bawah ke atas, misalnya informasi yang disampaikan bawahan kepada atasan. Komunikasi ke samping. Komunikasi ini yaitu tercipta karena adanya kesamaan kedudukan atau komunikasi antar dua individu yang posisinya sejajar. Dilanjutkan oleh teman saya, Trivena. Komunikasi dalam manajemen diibaratkan sebagai minyak pelumas. Bahkan GR Terry mengatakan bahwa manajemen is communication. Dari pendapat tersebut, terlihat betapa pentingnya peran komunikasi dalam kegiatan manajemen. GR Terry mengemukakan bahwa dalam suatu kegiatan manajemen terdapat 5 bentuk komunikasi, antara lain 1. Komunikasi formal.
biasanya terjadi dalam jalur komunikasi formal, memiliki wewenang dan tanggung jawab, yaitu melalui instruksi-instruksi bentuk lisan dan tulisan sesuai dengan prosedur secara fungsional yang berlaku dari arus atasan ke bawahan atau sebaliknya. 2. Komunikasi nonformal, yaitu di luar komunikasi formal, terjadi secara spontan, misalnya sumbang saran yang berkaitan dengan tugas kewajiban, efektif digunakan dalam perusahaan yang bersifat padat karya dengan jumlah pekerja cukup banyak dan tidak terlalu teknis. 3. Komunikasi informal, seperti halnya komunikasi nonformal, namun lebih menekankan pada aspek human relationnya, atau dengan kata lain, digunakan dalam permasalahan di luar pekerjaan secara langsung. 4. Komunikasi teknis, biasanya hanya dilakukan dimengerti oleh orang-orang tertentu saja yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, komunikasi prosedural, biasanya dekat dengan komunikasi formal atau diwujudkan misalnya dalam bentuk pemberian laporan tahunan atau bulanan, instruksi tertulis, memo, dan lain-lain. Dan dilanjutkan oleh teman saya Aurelia. Komunikasi interpersonal atau disebut juga dengan komunikasi antarpersonal atau komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar gagasan ataupun pemikiran kepada individu lainnya. Atau dengan kata lain, komunikasi interpersonal adalah salah satu konteks komunikasi di mana setiap individu mengkomunikasikan perasaan, gagasan, emosi, serta informasi lainnya secara tatap muka kepada individu lainnya. Komunikasi interpersonal dapat dilakukan dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Komunikasi interpersonal tidak hanya tentang apa yang dikatakan dan apa yang diterima, namun juga tentang bagaimana hal itu dikatakan, bagaimana bahasa tubuh yang digunakan, dan apa ekspresi wajah yang diberikan. Pengertian komunikasi interpersonal. Berikut adalah beberapa pengertian komunikasi interpersonal menurut beberapa ahli. Yang pertama ada dari G.R. Miller dan M. Steinberg. Komunikasi interpersonal dapat dipandang sebagai komunikasi yang terjadi dalam suatu hubungan interpersonal. Yang berikut ada dari Judy C. Person. Menurut dia, komunikasi interpersonal sebagai proses yang menggunakan pesan-pesan untuk mencapai kesamaan makna antar paling tidak antara dua orang dalam sebuah situasi yang memungkinkan adanya kesempatan yang sama bagi pembicara dan pendengar. Yang berikut ada dari Joseph A. De Vito. Menurut ia, komunikasi interpersonal adalah interaksi verbal dan nonverbal antara dua atau kadang lebih dari dua orang yang saling tergantung satu sama lain. Berikut ada dari Ronald B. Adler. Menurut ia, komunikasi interpersonal adalah semua komunikasi antara dua orang atau secara konstekstual komunikasi interpersonal. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan dalam suatu hubungan interpersonal antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun nonverbal, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan makna. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya, Rahel. Sifat komunikasi interpersonal. Menurut Joseph A. De Vito, komunikasi interpersonal memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, komunikasi yang melibatkan dua individu atau lebih yang masing-masing saling bergantung. Yang kedua, secara inheren bersifat rasional. Yang ketiga, berada pada sebuah rangkaian kesatuan. Yang keempat, melibatkan pesan verbal maupun pesan nonverbal. Yang kelima, berlangsung dalam berbagai bentuk. Yang keenam, melibatkan berbagai pilihan. Dilanjutkan oleh teman saya Trivena. Menurut Paul Watzlawick, Janet Bevin, dan Don Jackson, terdapat 5 prinsip-prinsip komunikasi dan aksi komunikasi yang dapat membantu kita memahami interaksi komunikasi interpersonal secara lebih utuh, yaitu 1. Kita tidak dapat tidak berkomunikasi. 2. Setiap interaksi memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan. 3. Setiap interaksi dimaknai dengan bagaimana interaksi tersebut diberi tanda.
4. Pesan berupa simbol-simbol verbal dan petunjuk nonverbal. Dan yang terakhir, pertukaran pesan bersifat simetris atau komplementer. Dilanjutkan oleh teman saya, Renata. Komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan dalam organisasi, baik dalam organisasi formal maupun organisasi informal. Kemudian, bila memperhatikan arti kata komunikasi dan organisasi, maka komunikasi organisasi adalah komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang berada dalam organisasi itu sendiri, juga antara orang-orang yang berada dalam organisasi dengan publik luar, dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan. Adapun pengertian dua kata, yakni komunikasi dan organisasi, akan dibahas kemudian. Definisi lainnya menyatakan bahwa bentuk komunikasi organisasional merupakan bentuk yang tropikal dari kegiatan komunikasi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa komunikasi dalam suatu organisasi itulah yang disebut dengan pengertian komunikasi organisasional. Contoh pengertian ini dapat dilihat dari komunikasi yang terjadi seperti instruksi pimpinan suatu organisasi kepada karyawan yang berisi perintah-perintah untuk dilakukan oleh karyawan tersebut. Peristiwa lain yang bisa dikategorikan sebagai kegiatan komunikasi di dalam organisasi dalam karyawan yang menyampaikan masukan melalui demonstrasi yang dilakukan sekumpulan karyawan yang merasa tidak puas dengan keputusan pemimpin. Contoh yang disebutkan terakhir merupakan peristiwa komunikasi organisasional yang dapat dikatakan negatif dari segi manajemen, tetapi merupakan hal yang baik untuk dianalisis sebagai suatu fenomena nyata dari segi keilmuan. Di samping definisi di atas, ada pendapat lain yang menyatakan dengan lebih kompleks mengenai pengertian komunikasi organisasional, yakni komunikasi di dalam dan di antara organisasi serta di lingkungannya. Rogers and Rogers. Selain itu, secara lebih lengkap, De Fleur dalam buku Fundamentals of Human Communication menerangkan arti komunikasi sebagai transmisi pesan melalui saluran formal dan informal dalam kelompok yang relatif besar dan sengaja dibentuk, menghasilkan pembangunan makna yang memiliki pengaruh terhadap anggota-anggotanya, baik sebagai individu dan kelompok secara keseluruhan. Selain itu, komunikasi dalam organisasi ini mencakup semua proses verbal dan nonverbal, baik secara linear maupun transisional. Dilanjutkan oleh Fleur juga menjelaskan ada banyak jenis transmisi pesan yang tercakup dalam komunikasi organisasi. Di antaranya yaitu 1. Komunikasi internal, yakni komunikasi antara pekerja, supervisor, dan manajer dalam operasi organisasi secara keseharian. Yang kedua, periklanan. Komunikasi ini khususnya diperlukan dalam peristiwa di mana organisasi memproduksi sebuah produk dan mengomunikasikannya dalam rangka menjualnya ke pasaran untuk meraih keuntungan. Yang ketiga, hubungan masyarakat, yakni komunikasi yang dilakukan organisasi dalam rangkaian pembangunan dan pemeliharaan citra positif dalam masyarakat. Yang keempat, hubungan konsumen, yakni komunikasi bagi organisasi yang bertujuan untuk memelihara hubungan yang positif dengan pembeli dan pengguna produk atau jasa mereka. Dari pengertian mengenai komunikasi organisasional ini, ada dua konsep pokok yang perlu dipahami secara baik yang juga merupakan dua konsep yang saling erat keterkaitannya, yaitu konsep komunikasi dan organisasi. Komunikasi merupakan bahan utama dalam suatu organisasi. Tanpa komunikasi, tidak ada organisasi. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata. Semoga penjelasan ini boleh berguna buat teman-teman sekalian. Thank you for watching.